Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dafa Putranada dengan NIM 18603022222031. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai hermeneutika Wilhelm Dilthey. Untuk lanjut ke pembahasan mengenai pemikiran hermeneutika Wilhelm Dilthey, terlebih dahulu kita mengetahui latar belakang dari Wilhelm Dilthey sendiri. Wilhelm Dilthey lahir di tahun 1833 yang adalah seorang filsuf dan sejarawan Jerman yang dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam mengembangkan hermeneutika modern. Ia hidup pada masa ketika ilmu pengetahuan sedang mengalami pembagian antara ilmu alam dan ilmu kemanusiaan. Dilthey merasa bahwa pendekatan ilmiah yang digunakan dalam ilmu alam yang bersifat eksak, objektif, dan kuantitatif tidak cocok untuk diterapkan secara langsung dalam ilmu kemanusiaan seperti sejarah, sastra, filsafat, ataupun agama. Oleh karena itu, ia mencoba membangun fondasi metodologis yang sesuai untuk ilmu-ilmu tersebut, yaitu dengan pendekatan hermeneutika. Selanjutnya adalah mengenai konsep dasar dari hermeneutika Dilthey. Hermeneutika sendiri secara umum adalah seni dan ilmu untuk menafsirkan teks. Pada masa sebelum Dilthey, hermeneutika banyak digunakan dalam konteks penafsiran teks-teks religius dan karya-karya dari seorang penulis. Namun Dilthey memperluas cakupan hermeneutikanya, yang baginya hermeneutika bukan sekedar metode penafsiran teks, tetapi menjadi cara untuk memahami kehidupan manusia, terutama bagaimana manusia mengekspresikan pengalaman batinnya melalui bahasa, karya seni, tulisan, atau tindakan historis. Ada 3 elemen pokok dalam hermeneutika Dilthey. Di antaranya ada Erlebnis atau dapat diartikan sebagai pengalaman hidup. Yang kedua ada Ausdruck yang dapat diartikan sebagai ekspresi. Dan yang ketiga ada Verstehen atau pemahaman. Yang pertama ada Erlebnis. Bagi Dilthey, pusat dari semua makna dalam kehidupan manusia adalah pengalaman. Tapi bukan sekedar pengalaman sehari-hari, melainkan pengalaman batin yang mendalam dan subjektif. Misalnya seperti cinta, penderitaan, harapan, atau ketakutan. Pengalaman ini adalah sesuatu yang unik, individual, dan hidup dalam kesadaran seseorang. Kita tidak bisa langsung mengamati pengalaman orang lain karena pengalaman itu bersifat internal. Yang kedua ada Ausdruck atau bisa disebut sebagai ekspresi. Pengalaman batin manusia tidak bisa langsung diketahui oleh orang lain, tetapi pengalaman itu bisa diekspresikan melalui berbagai bentuk, seperti tulisan, puisi, lukisan, tindakan, atau artefak budaya. Melalui ekspresi inilah pengalaman batin menjadi dapat diakses oleh orang lain. Ekspresi adalah jembatan antara pengalaman pribadi dan pemahaman orang lain. Lanjut yang ketiga ada elemen Verstehen atau pemahaman yang merupakan inti dari metode hermeneutika Wilhelm Dilthey. Ia menekankan bahwa dalam ilmu kemanusiaan kita tidak mencari penjelasan kausal seperti halnya ilmu alam,
tetapi pemahaman akan makna dari ekspresi manusia. Pemahaman ini bersifat interpretatif, yang artinya kita berusaha menyelami dunia batin orang lain melalui ekspresi mereka dengan menggunakan empati, imajinasi historis, dan pemahaman terhadap konteks sosial budaya. Mungkin itu mengenai elemen pokok dalam hermeneutika Wilhelm Dilthey. Yang selanjutnya adalah mengenai tujuan hermeneutika Dilthey. Tujuan utamanya adalah membangun dasar metodologis bagi ilmu-ilmu kemanusiaan agar bisa ilmiah tanpa harus meniru metode ilmu alam. Ia ingin menunjukkan bahwa kehidupan manusia hanya bisa dipahami melalui interpretasi terhadap ekspresi pengalaman hidup. Dengan demikian, hermeneutika bukan hanya metode untuk menafsirkan teks, tetapi menjadi dasar epistemologis atau dasar pengetahuan untuk memahami manusia sebagai makhluk historis dan ekspresif. Yang selanjutnya adalah perbedaan hermeneutik Dilthey ini dengan hermeneutik tradisional. Sebelum Dilthey, hermeneutik cenderung terbatas pada metode penafsiran teks religius atau klasik. Misalnya dalam pemikiran Schleiermacher. Dilthey memperluas fungsi hermeneutik menjadi metode universal untuk semua ilmu kemanusiaan, bukan hanya untuk memahami teks, tetapi juga pengalaman hidup yang terekspresikan dalam sejarah dan budaya. Ia membawa hermeneutik keluar dari sekadar dunia teologi dan sastra dan memasukkannya ke dalam studi sejarah, sosiologi, psikologi, dan ilmu budaya. Selanjutnya adalah kritik terhadap hermeneutika Dilthey itu sendiri. Walaupun berpengaruh besar, pendekatan Dilthey tidak luput dari kritik, yang dalam hal ini ada beberapa kritik utama, yaitu yang pertama, hermeneutika Dilthey dinilai terlalu subjektif. Fokusnya pada pengalaman batin dianggap terlalu individualis dan mengabaikan dimensi struktural seperti kekuasaan, ideologi, dan ekonomi. Yang kedua, kurang memperhatikan tradisi dan bahasa. Dilthey belum banyak membahas bagaimana pemahaman dan tradisi membentuk cara kita memahami. Hal ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Gadamer. Yang ketiga, asumsi netralitas pemahaman. Ia menganggap bahwa kita bisa secara murni memahami pengalaman orang lain, padahal dalam kenyataannya kita selalu membawa prasangka, latar belakang, dan kerangka nilai sendiri. Jadi Wilhelm Dilthey memberikan sumbangan besar dalam memperluas cakupan hermeneutik dari sekedar metode penafsiran teks menjadi metode untuk memahami pengalaman manusia dalam sejarah dan budaya. Ia menekankan pentingnya membedakan antara pendekatan ilmu alam yang lebih menjelaskan hubungan kausalitas dan ilmu kemanusiaan yang lebih kepada memahami melalui konsep Erlebnis, Ausdruck, dan Verstehen. Dilthey meletakkan dasar bagi pendekatan interpretatif yang lebih manusiawi dan kontekstual. Pemikirannya membuka bagi tokoh-tokoh penting hermeneutik berikutnya seperti Heidegger, Gadamer, Paul Ricoeur, yang kemudian mengembangkan hermeneutik ke arah yang lebih eksistensial, filosofis, bahkan politis. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin banyak kurang lebihnya, saya mohon maaf. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.